Karena saya kerja di bank, jadi saya sering bertemu dengan pedagang, Bang. Karena itu mungkin kali itu saya bisa. Nah, jadi saya tergantung dan Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Very Nice. Dan pada hari ini kita berada di kota Jambi ini. Kota Jambi memang udaranya panas, tapi ketika kita sudah ketemu empek-empek seperti ini lumayan lumayan buat kita untuk menyejukkan ya menyejukkan gimana ya, menyejukkan hati ya, karena cuaca panas dengan makanan yang sangat menggoda seperti ini. Dan kita langsung kenalan dengan ini, udah cukup viral nih kalau di Jambi dan sekitarnya, dan pembeli-pembeli yang via online ya. Iya, betul. Itu namanya Pempek Udoy. Langsung saja kita berkenalan dengan ownernya. Perkenalkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aan Udoy. Saya pedagang pempek yang namanya Pempek Udoy. Kalau dibilang pengusaha, saya masih merintis. Tapi ya sudah, alhamdulillah sudah 6 tahun Bang berjalannya. Sudah lumayan banyak pengalaman, tapi tetap terus belajar. Ini terima kasih Bang Peri sudah diundang di podcastnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga kepada saya juga terutama gitu. Ya, sama-sama terima kasih nih, karena bukan diundang nih, kami yang datang di sini. Tapi podcast karena memang mau makan pempek, nah sekalian kita review dan mudah-mudahan teman-teman di Kerinci kalau ke Jambi, inilah oleh-olehnya ya, Pempek Udoy. Pempek Udoy. Udah cukup terkenal dan juga udah kemana-mana ya. Ya. Cuman nih mungkin yang kita ingin bincang-bincang saat ini, kalau pempeknya nih udah, aduh, kalau di review tuh poinnya kalau 1 sampai 10 itu mungkin udah jebol tuh sampai 11 sampai 12 nilainya. Gitu. Nah, cuma kita ingin mengetahui prosesnya sampai akhirnya seperti sekarang ya. Oke, siap. Karena yang saya tahu Aan ya panggilannya. Ya, betul, Aan nih dulu nih kan pegawai bank ya. Betul Bang. Salah satu bank BUMN ya. BUMN. Kalau slogannya itu bank terbesar dan tersebar. Bank terbesar dan tersebar di seluruh seantero Indonesia lah. Ya. Ini kok bisa-bisanya orang kerja di bank tuh kan bukannya memang banyak cita-cita orang kerja di bank gitu. Ya. Kok jadi apa nih? Gimana ceritanya? Berawal dari yang karena saya kerja di bank, jadi saya sering bertemu dengan pedagang Bang. Karena memang bank itu kan identik dengan pengusaha-pengusaha, mulai dari yang pedagang kecil sampai pedagang besar. Jadi di situ saya tuh melihat apalagi debitur, kalau kami manggilnya debitur, yang itu tuh dari awal sampai dia besar itu kita sering dengar cerita dari beliau, itu memang seperti memanggil saya untuk ikut menjadi pengusaha Bang. Karena kalau maaf ngomong, kalau gaji itu kan udah ada standarnya Bang. Ya. Kalau lebih dari itu berarti ada apa gitu kan. Tapi kalau untuk seorang wira swasta itu tidak ada batasannya. Jadi itulah yang memotivasi saya untuk beralih ke pengusaha istilahnya gitu Bang. Ditambah juga memang waktu itu memang nggak tahu ya, mungkin saya juga orangnya tipikal yang nggak bisa dalam tekanan gitu Bang. Dalam artian ketika ditanya target, ditanya apa, itu saya agak kewalahan saya, karena di saat ekonomi lagi sedang menurun ya gimana gitu kan, kita juga nggak tahu kemana langkah untuk supaya bisa mengejarnya gitu kan. Jadi saya pikir wah ini saya kayaknya harus memberanikan diri gitu. Menjadi orang yang memberi target ya. Memberi target, betul Bang. Dan yang semula kita menjadi karyawan, berdoanya semoga kita bisa menjadi yang punya karyawan gitu Bang. Jadi akhirnya Bang, waktu itu saya sudah mulai Bang, sebelum buka PMP ini, waktu itu saya masih bekerja, saya membuka barbershop. Alhamdulillah Bang, waktu pertama kali itu sekitar tahun 2015 itu saya membuka usaha itu,
persaingan masih sedikit, tapi di Jakarta waktu itu sudah booming. Saya pun dapat ide untuk buka barbershop itu dari Jakarta, teman di Jakarta. Jadi beliau bilang di sini lagi mulai bagus usahanya, udah saya buka dan alhamdulillah memang bagus Bang, menjanjikan. Tapi terlena pada saat itu seiring dengan pesaing yang sudah mulai bertambah, kemudian ternyata untuk menjadi pengusaha itu memang butuh inovasi ya. Inovasi dan juga gini Bang, harus yang kita yang bisa mengoperasikannya. Kan kalau barber saya nggak bisa Bang, motong rambut saya nggak bisa. Jadi saya sangat tergantung dengan karyawan saya. Jadi kan tinggal gunting-gunting aja, enggak ya? Wah, enggak Bang. Karena apalagi zaman sekarang itu nggak tua, nggak muda itu rambutnya sangat kayak rambut saya kan nggak pakai model nih, tinggal gunting aja. Itu mungkin kali itu saya bisa. Nah, jadi saya tergantung dan akhirnya karyawan ada yang macam-macam, ada yang bagus, ada yang nakal gitu kan. Sering jadi turnovernya karyawan saya itu banyak. Akhirnya saya pusing juga. Akhirnya ketika saya berhenti kerja, akhirnya PMP ini yang yang cocok. Permasalahan di SDM-nya ya. SDM bisa kita yang ngerjakan, mungkin kalau misalnya barber, saya buka barber, tapi saya yang motongnya dan saya tinggal menambah karyawan apabila pelanggan sudah banyak, terus saya yang motongnya saya berani gitu kan. Cuman sekarang masalah saya nggak bisa, dan kebetulan saya bisanya bikin PMP, makanya ternyata bisnis itu memang harus kita sendiri yang harus punya skill terhadap apa yang akan kita kerjakan ya. Betul. Jadi apabila ada karyawan yang misalkan mau pindah atau apa, itu kita bisa meneruskan, kita nggak tergantung sama mereka, nggak tergantung kepada karyawan kita. Betul, bisa kita backup gitu. Betul. Mencari atau melatih SDM baru gitu. Iya, regenerasinya gitu Bang. Jadi dasarnya dari situ ya, dari mungkin kalau istilah sekarang nih circle ya. Circle-nya tuh pengusaha semua. Waktu di bagian, kebetulan di bagian kredit ya. Betul. Di bagian kredit dan debiturnya ini pengusaha-pengusaha semua. Ada yang dari kecil menjadi besar, dari besar ke makin besar, betul, gitu Bang. Menengah ke besar, betul. gitu. Jadi sehingga banyak belajar dari mereka-mereka yang sukses itu tadi ya. Betul Bang. Dan semuanya saya ambil garis benang merahnya Bang. Semuanya itu sama Bang. Yang penting komit, profesional, sama semangat terus Bang. Pantang menyerah. Dan kita nggak niku-niku gitu loh Bang. Jadi semua konsisten Bang. Konsisten dengan usahanya, jangan terkadang kan kalau namanya pengusaha kan Bang, kadang-kadang ada naik turun. Ikut-ikutan. Pada saat turun, udah mulai pikiran bercabang, mau jadi inilah, mau pengen jadi kontraktor lah, misalkan gitu kan. Pengen usaha, kayaknya temen tuh bagus juga usaha kayak kebun sawit misal gitu, pengen pula. Sedangkan ini akhirnya kita tinggal. Itulah yang biasanya yang bikin tuh Bang, nggak agak lambat naiknya gitu. Ini mungkin juga pemirsa teman-teman ya, teman-teman yang menyaksikan dari Very Nice ini juga mungkin juga harus tahu ya bahwa Aan ini atau Kang Uduy ya, Uduy ya panggilnya. Aan Uduy ini adalah anak betina Kerinci dan Sungai Penuh. Karena istrinya kebetulan adalah orang Sungai Penuh. Betul. Nah, jadi ini makanya menjadi wajib nih untuk teman-teman mencoba dan membawa menjadi pilihannya sebagai oleh-oleh di Kerinci dan Sungai Penuh. Dan mungkin setelah itu memilih empek-empek itu tadi karena memang punya dasarnya atau serasa survei dulu atau gimana nih, enak apa enggak atau gimana, atau memang udah yakin nih gitu dengan produknya, mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Saya itu orangnya sebenarnya nggak suka ambil resiko gitu loh Bang. Dalam artian gini, saya itu contoh misalkan kayak dulu musim ikan lohan, misalkan nih contoh ya. Saya memang bagus ikan lohan, bisnisnya bagus, tapi ketika itu saya tetap berpikiran ini pasti cuma sebentar. Saya tetap mengunggulkan ikan arwana. Karena dia dari dulu sampai sekarang ikan arwana tetap ini. Lohan toh buktinya turun. Begitu juga misalkan bisnis kayak sekarang tuh yang lagi booming misalkan gitu. Apalah, saya nggak enak juga nyebutinnya kan. Misal ada bisnis yang booming gitu kan. Terus kita ikut-ikutan, nanti ada dianya masanya gitu. Ada dulu contoh misalkan minuman roti-roti artis itulah ya. Roti artis atau apa gitu, minuman yang bubble-bubble gitu kan.
Itu kan dulu saya pernah ada di Jambi ini bang, antrinya lame bener. Jadi saya tuh ngambil tuh yang standar, misalkan paling pilihannya waktu itu saya yang ibaratnya kalau bahasa saya itu abadi lah, saya bisnisnya itu misalkan kayak pecel lele, pempek. Jadi makanya saya orangnya yang ngambil aman aja dalam artian yang memang long distance gitu loh, bukan yang lagi viral atau yang eksis dari dulu sampai sekarang gitu ya. Betul. Kayak pempek gitu kan. Betul, Bang. Betul. Jadi saya waktu itu pas kenapa milih pempek karena ya itu tadi, karena kebetulan waktu itu ada teman saya yang bisa bang. Jadi waktu itu saya masih beli bang. Jadi waktu pertama kali itu saya pempeknya itu saya beli. Jadi saya ngambil selisih harga. Di perjalanan waktu saya sudah resign, ada kakak sepupu saya yang pintar memasak, dia namanya saya manggilnya Ayu Eti. Ayu sepupu saya itu, jadi Ayu Eti itu dia bilang, daripada beli mendingan bikin sendiri, itu sangat gampang katanya gitu kan. Masa iya akhirnya diajarin bang. Jadi 2 hari, saya sehari belajar tekwan, sehari belajar bikin pempek. Alhamdulillah 2 tahun pertama itu kayaknya hancur bang pempek saya. Karena memang kan dalam artian gini bang, memang Ayu saya itu ngajarnya bener bang. Cuman di satu sisi saya sebagai pedagang, saya waktu itu kan pengalaman saya dari nol bang untuk pempek ini kan. Jadi sagunya yang banyak lah atau gimana. Eksperimen sendiri gitu kan bang. Alhamdulillah seiring waktu pada sekitar tahun ketiga saya konsultasi lagi sama senior, termasuk sama sepupu saya. Beliau juga sudah menyampaikan dari ini hal umumnya lah, misalnya kayak sagu gitu kan bang, itu kan lebih banyak waktu itu kan. Kata dia, egomu harus dibuang. Dia bilang ikan harus lebih banyak daripada sagu. Akhirnya saya pikir kan enak aja ngomong seperti itu, saya pikir, sedangkan saya ini kan berdagang, kalau untuk makan di keluarga kan ya oke-oke aja gitu kan. Akhirnya tapi saya buang ego saya naikkan kelasnya premium, ibaratnya pokoknya jadi tipis lah untung saya itu kan bang. Tapi alhamdulillah setelah itu jadi ada yang beli misalnya dari Kerinci, dari Sungai Penuh itu bang, itu misalnya yang beli satu, dia dengan otomatis saking dia menikmatinya, dia otomatis dari mulut ke mulut dia langsung. Akhirnya misalkan dari Kerinci beli, itu besok deret gitu bang. Dari Sarolangun beli, besok Sarolangun beli. Jadi memang berubah bang, karena sebelum itu tahun-tahun pertama itu memang yang beli itu yang kenal, keluarga, teman, dan mungkin karena penasaran aja gitu bang, atau mungkin karena kasihan juga kan, wah ini baru resign mungkin ya gitu bang. Tapi alhamdulillah kalau sekarang saya udah yakin saya. Karena rasanya, bukan karena kasihan ya? Bukan bang. Karena udah sekarang, kalau dulu bang mungkin 70%, 80% yang beli itu saya kenal semua. Kalau sekarang alhamdulillah kebalikannya. Kebanyakan saya udah nggak kenal lagi. Cuman akhirnya kenal, akrab karena dari pempek inilah gitu bang. Positifnya itu. Tapi bukan berarti yang dulu kenal dilupain, enggak ya? Enggak bang, mereka tetap saya jaga karena pelanggan yang Cuma intinya sekarang lebih banyak memang customernya ya, sehingga banyak orang-orang baru yang tidak dikenal ya. Iya. Dan yang return order juga, yang beli kembali juga banyak sekali. Repeat order banyak sekali ya. Alhamdulillah bang. Yang repeat ordernya. Bertambah pokoknya dari kantor kejaksaan, terus pengadilan, terus dari ada BPN provinsi, pokoknya udah inilah alhamdulillah. Jadi produknya nih ini ya sementara ya? Iya bang, produknya ada bang. yang selam kecil, telur kecil ya. Yang ini yang bulatnya? Adaan, ini lenjer kecil dan keriting. Ada satu lagi cuman kayaknya karena posisinya udah divakum, balok bang. Balok ya? Pempek balok. Sama yang besar itu kapal selam tuh? Iya, kapal selam, betul. Ada juga bang. Cuman ini kayaknya nggak digoreng tadi sama. Nanti bikin lebih besar lagi, kapal induk namanya. Iya, kapal induk, betul. Bang, maaf nih bang, saya lupa nawarin, silakan dicicip bang. Iya. Makan, bang. Sambil nih, sambil. Jadi ini sekalian di review ya. Iya, siap. Sebenarnya udah sering sih makan dan memang udah kalau ke Jambi ya inilah pilihan pempeknya. Saya tuh malah gini bang, kalau saya lihat mungkin lidahnya Palembang itu lari ke Kerinci bang. Karena pada saat orderan lebaran itu bang, itu hampir 50%-nya ke Kerinci semua bang, Sungai Penuh Kerinci.
alhamdulillah. Jadi yang misalkan kayak kabupaten lain atau Jakarta atau daerah mana lagi itu mereka terbagi berapa persen. Tapi kalau untuk Kerinci itu hampir 50% dari Kerinci. Jadi saya tuh udah langganan ke travel itu, ada travel macam-macam lah travelnya. Nah, kalau sekarang ini langganannya itu travel AJK Transport itu. Jadi lembut dan berasa banget ikannya. Iya. Dan yang memang luar biasa nih cukonya ya. Cukanya Bang. Jadi lucu, memang ada yang bilang, wah pempeknya mantap. Udah tuh cukonya mantap. Wah, jadi saya bilang wadah. Ini semuanya mantap, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi dari dulu sampai sekarang ini udah 6 tahun ya? Udah 6 tahun Bang, lebih kurang. 6 tahun. Nah, persentase nih kenaikannya tuh dari awal memulai sampai sekarang ini udah gimana nih secara besaran omsetnya gitu? Waduh, alhamdulillah. Kalau dulu masih sendiri kan? Masih sendiri Bang. Gimana? Dulu masih sendiri, masih ngadonnya masih ringan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah pakai 3 karyawan untuk bantu membuat pempek. Mudah-mudahan kedepannya terus nambah Bang. Kalau presentasinya gimana saya bilangnya? Pokoknya dari tahun ke tahun naik. Misalkan tahun kemarin freezer saya, tahun sebelumnya freezer saya cuma 1. Ukurannya ini aja lah, lebaran kemarin. Oh, berapa ribu? Berapa persen ya? Berapa ribu? Ribu. Banyak mungkin ya? 20.000 adalah Bang. 20.000? Iya Bang. Wah, luar biasa. Bang. Untuk bulan puasa untuk dari puasa sampai lebaran. Ini Pak sekarang udah pakai mesin ya atau masih manual? Sudah pakai mesin untuk mesin, ya? mixernya, pakai mesin untuk ngaduknya itu kan berat. Mixer besar yang muatannya 20 kilo. Itu sudah saya beli, jadi alhamdulillah terbantukan Bang. Kalau nggak ada itu, mungkin saya fitness Bang. Sebelahnya yang berotot, yang sebelahnya nggak, karena kan ngadon kayak gini kan. Iya betul. Jadi luar biasa ya. Jadi memang panennya saat menjelang bulan Ramadan dan Lebaran tuh ya. Sepertinya memang hampir semua bisnis di saat bulan puasa dan Lebaran itu, di saat bulan puasa lah ya, untuk menyambut Lebaran itu kayaknya semua bisnis kayaknya meraih. Jadi ketika memilih pempek juga dasar pertimbangannya karena ini ya kuliner ya, makanan, bisnis kuliner atau bisnis makanan itu bisnis yang istilahnya boleh dibilang abadi lah ya, abadi, karena nggak ada orang yang nggak makan, pasti makan gitu ya. Nah, sehingga makanan apapun yang mereka makan atau mereka butuhkan, ya entah itu makanan yang primernya, nasi dan lauk pauknya, ada juga makanan sekundernya seperti pempek ini, dan bahkan di beberapa daerah seperti Palembang atau mungkin di Jambi juga ada yang seperti itu ya, beberapa orang atau beberapa daerah itu memang makan sarapan paginya pempek ya. Betul Bang. Kalau nginap di hotel di Palembang sehari-hari ya. Bingung juga, wah pagi-pagi ngirup cuko. Kalau kita bilang kan empek-empek nih yang bikin kan di Jambi nih, pempek uduy. Tapi yang kan dapat nama Palembang juga, pempek Palembang gitu. Setuju nggak pempek Palembang atau mau kita ganti nama aja jadi pempek Jambi atau gimana? Gimana atau pempek uduy ya? Pempek uduy aja Bang. Tapi memang saya kalau posting di Instagram sama di Facebook itu tagarnya ya pempek Jambi. Pempek Jambi ya? Jambi. Walaupun memang ciri khasnya dari Palembang, cuman kayaknya nggak ada masalah lah Bang. Yang penting maksudnya saya pengennya pempek Jambi. Jadi yang maksudnya itu ketika kita ke Jambi dan ingin pulang lagi ke daerah kita, ya pempek Jambi ingatnya ke pempek uduy gitu Bang. Salah satu makanan khasnya ya di Jambi ya, itu salah satunya pempek juga. Membuktikan bahwa kita dengan Sumatera Selatan ini dekat ya. Betul Bang. Kayak tempoyak kan di sana juga ada gitu kan. Betul. Kayak duku Palembang, padahal di kita ada duku kumpeh ya, yang lebih manis lagi. Durian juga, durian kan kalau sampai sana durian Jambi, tapi dibilang durian Palembang ya gitu karena mungkin karena dekatnya itu kan jaraknya. Iya. Oke. Jadi tidak perlu kita permasalahkan namanya pempek Jambi kayak pempek Palembang, tapi ini sekarang kita bicara tentang pempek uduy. Pempek uduy. Gimana Bang rasanya Bang? Mantapnya. Jadi kedepannya nih sendiri, ini kan udah 6 tahun ya, dan secara bisnis juga mungkin dari Aan juga udah melihat bahwa potensinya dan juga pengelolaannya seperti apa, ini udah ada di luar kepala semua. Betul. Ada nggak target-target ke depan untuk pempek uduy ini? Karena kita bisa melihat di Jambi ini kan pesat ya. Iya betul. Khususnya bisnis pempek, ada pempek Selamat tuh yang agak sudah nasional ya. Betul, udah sampai ke Jakarta di mana-mana. Nah, kira-kira gimana melihat peluangnya? Kalau jadi salah satunya juga
kiblatnya lah untuk pempek saya itu salah satunya pempek selamat bang. Dalam artian saya pengen juga punya cabang seperti itu gitu loh, yang bisa dinikmati di tempat-tempat lain gitu kan ya, pempek uduy. Kalau misalkan jangka pendeknya sih yang jelas saya pengen ada tambahan outlet bang, tapi masih di lingkup Jambi. Jadi kita di sini mungkin lebih fokus untuk produksi. Ketika ada tambahan anggota atau apa, nanti kita buka outletnya di jalan yang lebih ramai lagi bang. Di Provinsi Jambi lah. Di Provinsi Jambi khususnya. Nanti ya ada kemungkinan bisa sampai ke kabupaten-kabupaten gitu. Targetnya seperti itu sih bang. Jadi, wah ini berarti membuka peluang juga nih buat yang mau coba-coba usaha, belajar usaha, bukan coba-coba ya, belajar usaha dan coba mengembangkan usaha tersebut di daerahnya. Nah, bisa jadi kemitraan juga ya. Bisa bang. Nah, silakan cicipi dulu, rasakan. Nah, silakan langsung bernegosiasi ya. Iya, siap. Nomornya di sini nanti. Ya, oke. Oke, jadi kalau sekarang ini udah masih kepikiran nggak untuk hal-hal lain gitu? Apakah empempe aja atau mungkin ya kan ada istilah sekarang jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Ya, nah, apakah sudah terpikir nanti bisnisnya selain pempek di bisnis apa lagi gitu? Bengkel kah atau bisnis toko bangunan kah? Kira-kira seperti itu. Jadi seperti yang di awal tadi bang, kita harus fokus. Saya paling pengembangannya untuk turunan dari pempek sendiri. Mungkin dia variasi jenisnya bertambah. Ini kan saya kan variasinya dia kan ada yang jenis-jenis lain gitu kan, itu saya tambah. Kemudian mungkin makanannya juga yang berasal dari ikan, mungkin akan saya explore lagi ya. Saya turunkan lagi jenis-jenisnya. Jadi lebih banyak pilihan, tapi fokus di ikan gilingan. Iya, per ikan gilingan bang. Jadi bisa juga nanti kayak apa? Somai. Ya, siomay betul. Itu kan dari ikan gitu betul bang. Oke. Jadi dia apa namanya? Fokus di situ, jadi kan enak kalau ada ketemu distributor ikannya kan enak gitu kan. Jadi kita bisa kerjasama gitu bang. Kerjasama juga dengan mantan menteri sushi itu kan. Oh ya, dia fokus di ikan ya. Betul bang. Boleh lah tuh ketemu sama beliau tuh. Ya luar biasa nih. Jadi juga tidak terasa bincang-bincang kita juga sudah cukup makan waktu juga nih. Jadi mungkin kalau kita simpulkan tadi yang pertama tadi apa tuh? Untuk kita memulai bisnis nih. Ya yang jelas harus ini bang, jangan harus semangat, terus juga kompeten, maksudnya eksis lah kita gitu kan, terus pantang menyerah, kemudian tetap harus melihat peluang-peluang gitu loh bang, sambil melihat memperbaiki produk kita gitu loh. Produk kita harus tetap diperbaiki. Jadi semangat, udah itu tadi konsisten ya, tetap ya konsisten, udah itu juga skill ya. Skill betul. Saya pun belajar terus bang. Kalau untuk kayaknya usaha ini harus terus belajar kayaknya. Inovasi ya, skill untuk inovasi. Dan yang terakhir ya tetap melihat peluang-peluang pasarnya ya. Gitu. Betul bang. Tapi ini luar biasa karena di Jambi sendiri saya melihat bahwa empek-empek ini ada di dalam zona yang merah ya. Kenapa saya mengatakan zona merah? Karena berdarah-darah di situ. Pemainnya banyak sekali. Gitu. Dan skill bikin pempek kayaknya kalau ada 10 orang Jambi gitu ya, itu 5 sampai 6 itu jago bikin pempek. Betul. Jadi artinya pertarungannya itu luar biasa. Nah, kalau sekarang melihat Uduy bisa tampil muncul ya di antara pertempuran itu artinya memang sudah teruji betul gitu ya secara kualitas empek-empeknya ya. Dan ini mungkin ya kedepannya memang harus berpikir untuk pengembangannya ya. Betul bang. Dan inovasi-inovasinya. Oke lah, mudah-mudahan makin berkembang. Dan ada nggak pesan-pesan buat adik-adik kita dan mungkin juga teman-teman kita di Sungai Penuh dan Kerinci ya, agar mereka ya jangan misalnya melihat pempek itu kan di Jambi itu udah banyak orang jualan gitu, seolah-olah udah kecil duluan gitu ya. Nah, padahal ternyata kita bisa ya dengan semangat, dengan inovasi dan yang lain-lain. Nah, mungkin ada pesan nggak untuk teman-teman? Ya sebenarnya sama untuk pesan untuk diri saya sendiri juga sih bang. Jadi maksudnya paling kalau untuk poinnya kan itulah tadi saya bilang, saya sering waktu pada saat saya kerja di bank itu kan pokoknya saya lihat tuh ada pengusaha yang sehat usahanya, ada pengusaha yang akhirnya rubuh. Jadi memang intinya kita fokus, kemudian kita
jujur, integritas lah istilahnya gitu Bang, integritas. Kemudian kita nggak niku-niku Bang, karena gini, kalau yang agak memancing kemunduran kita itu, ketika kita sudah mulai agak sukses sedikit, kita mulai konsumtif, gitu kan. Padahal kalau namanya pengusaha ini nggak bisa Bang, dia modal itu harus tetap terjaga. Karena itu yang saya lihat di cash flow is the king. Cash flow is the king Bang, nggak bisa dinego-nego lagi. Jadi mungkin kecuali ketika kita konsumtif, ketika modal kita udah berlipat-lipat kali dari yang seharusnya, baru bisa menikmati. Jadi itu godaan terbesar. Memang sepertinya simple Bang, tapi ternyata itu apalagi zaman sekarang yang semua medsos harus nunjukin stylenya gitu kan, itu kan godaan. Jadi kalau untuk pengusaha kayaknya itu harus bersabar, kemudian juga harus eksis, pantang menyerah yang pasti. Kemudian ya itu tadi fokus. Jadi ketika kita namanya pengusaha kan Bang, pada saat lagi down itu kita gimana caranya supaya bangkit, bukan gimana caranya kita nyari usaha lain gitu Bang. Kecuali kalau misalkan usaha kita udah autopilot istilahnya, kita nggak ada lagi, mungkin bolehlah kita untuk melirik usaha yang lain. Tapi ketika masih dibangun, jangan. Jadi kalau saya simpulkan tadi dari awal ya, dari awal ketika masih eksperimen, banyakin tepung lah dan apa-apa, gitu. Sehingga juga di situ kita lebih mengutamakan keuntungannya atau cuannya gitu, dibandingkan dengan kepuasan customernya gitu. Dan akhirnya sekarang lebih mengutamakan kepuasan customernya, sehingga nanti cuan itu atau profit itu mengikuti betul, datang sendiri dia Bang. Betul Bang, itulah tentang pengalaman saya yang selama jadi ini. Kalau saya melihat ya value-nya di situ gitu, value-nya di situ mengutamakan kepuasan dari customer atau konsumen kita, betul. Dan juga yang kedua lebih mengutamakan profit daripada gaya ya. Betul. Profit daripada gaya. Nah, kalau kita habis modal kita untuk gaya gitu kan, sedangkan profit akhirnya terganggu, cash flow kita terganggu hanya untuk gaya kehidupan kita itu. Karena saya lihat di zaman sekarang itu Bang, kayaknya baru naik dikit udah gayanya udah selangit gitu ya. Misalnya contoh ada teman saya itu ada di main perumahan perumahan. Jadi pada saat baru proyek pertama terasa untungnya gak Bang, langsung beli mobil bagus mobil ratusan juta. Ternyata fasum atau apa semuanya nggak dibikin. Akhirnya apa Bang, namanya kan jelek. Akhirnya ya udah roboh. Gitu maksudnya. Sama seperti PMP. Ketika modal kita banyak, kita belanja, ternyata pada saat Lebaran itu kan kita butuh modal banyak Bang untuk beli ikan. Kan kacau kalau sempat nggak ada, akhirnya capek aja kita kan. Jadi mendingan memang mengutamakan putaran ya. Betul, mengutamakan putaran, bersabar untuk bergaya. Tuh pesannya ya. Jadi jangan banyakin gaya, tapi banyakin profit, banyakin keuntungan. Dan juga mengutamakan kepuasan customer. Pesan dari PMP Uduy yang sudah insya Allah 6 tahun berkecimpung di bisnis PMP dan meninggalkan dunia perbankan dunia kerja. Oke, luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa ternyata ada yang memang punya karir di dunia kerja, yaitu silahkan kalau memang passionnya di situ. Tapi kalaupun nanti kita memutuskan untuk di dunia usaha, ya persiapkan diri ya. Jadi bukan diri dan mental ya Bang. Diri dan mental tiba-tiba loncat, kerjaan ditinggalkan, bisnisnya juga nggak jalan gitu ya. Nah, jadi memang harus punya perencanaan yang baik. Oke, luar biasa nih bincang-bincang kita pada hari ini. Dan terima kasih atas jamuannya nih PMP yang luar biasa. Bang. Terima kasih sudah mampir gitu. Dan juga ya tentunya bersedia berbagi ilmu dengan teman-teman dari Very Nice yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari kami dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.